Nah, jadi gitu Kang Raka loh. Oh, ini udah mulai. Oh, udah mulai. Ya. Oke, baik kalau gitu langsung siap-siap aja ya, Kang. Ayo siap-siap kita. Ya. Nah, mangga Kang Raka paling dia. Ya. Nah, gini Kang. Alhamdulillah, Kang. Jadi kita bisa ketemu lagi nih Kang nih. Iya. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Maka ditampil lah. Nah, kita mah karena adanya di kafe, jadi kita harus ngafe dulu. Ngafe ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Alhamdulillah, Kang. Dilap dulu Kang, belepotan. Alhamdulillah. Ini ya. bajunya luar biasa ini. Nah, Safe apa? Belakangnya apa nih ya, Kang? belakangnya safe gitu. Oh, Jadi jangan-jangan nanti bahasanya tentang ini nih Kang ya, tentang safe. Ya. www.kitasafe.com. Kitasafe.com. Kurang lebih begitu Kang Raka. Siap. Jadi ya nanti kita ceritalah tentang safe ini tuh apa gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu RKSB, sahabat Suara Hati Dani Jive. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tentu saja kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan senantiasa memberikan kesehatan ya, Kang. Alhamdulillah. Lalu juga kesempatan bagi kita untuk terus bertemu, ya. Tentu di sesi kajian-kajian Islami yang mudah-mudahan bisa membawa banyak manfaat untuk umat ya Kang. Amin. Ya Kang Dani sehat Kang? Ya alhamdulillah sehat Kang Raka. Alhamdulillah baik. Nah di kesempatan kali ini Kang ini luar biasa. Tadi saya lihat Akang dari kejauhan sih ya. Dari kejauhan. Ternyata sekarang sudah dekat dan jelas ini. Ya. Ini ada simbol S di baju nih Kang. Ya. Oh ya ini. Lalu ada tulisan www.kitasafe.com. Kitasafe.com. Temanya sepertinya akan berkaitan dengan apa yang menjadi simbol di pakaian yang sekarang Kang Dani pakai. Kalau kemarin kan kita sempat sepakat bahwa salah satu bahasan tema kita adalah sukses dan selamat gitu Kang ya. Nah, apakah tema kita sore hari ini juga ada berkaitan dengan kitasafe.com? Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, Kang Dani mungkin bisa membuka aja Kang untuk kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dulur-dulur RKSB dan sahabat Suara Hati di YouTube channel Dani Jive Suara Hati. Jadi Kang Raka barusan sudah membuka betul sekali dan ada koreksi sedikit. Sebaiknya kalau saya lebih suka selamat dan sukses Kang judulnya. Jadi dahulukan selamat. Selamat dulu baru sukses. Iya, suka ada geningan di dalam di truk-truk gitu di belakangnya uta makan selamat. Nah gitu ya. Jadi selamat yang diutamakan. Karena gini Kang. Ya itu tadi alam bawah sadar kali Kang ya. Nggak tahu Kang kalau sepertinya walau alam saya tidak mau berburuk sangka. Iya. Sepertinya banyak juga Kang. Betul. Orang yang menomorsatukan sukses dulu Kang. Betul. Kamu sekarang di mana? Oh sekarang saya di sini, kerja di sini, jabatan ini. Wah kamu sukses atuh ya? Alhamdulillah. Itu yang pekerja Kang. Lah kalau yang misalkan dia pengusaha, apa istilahnya entrepreneur. Kamu sekarang di mana? Oh alhamdulillah sekarang saya punya usaha kecil-kecilan. Omsetnya miliaran. Sukses atuh ya? Pertanyaannya kalau orang sukses sudah pasti selamat atau gimana nih Kang? Gitu. Selamatnya nggak pernah ditanyakan atau selamatnya nggak pernah dibahas ya. Nah gitu Kang Raka. Jadi gimana Kang? Mangga. Ini kitasafe.com ini ya ini adalah sebuah gerakan Kang Raka. Karena tadi betul Kang Raka ini orang itu banyak mengekspos sukses atau banyak mengejar sukses gitu. Sehingga melupakan ada satu hal yang lebih penting dari kesuksesan sebetulnya, yaitu adalah selamat gitu. Nah, Safe ini saya membangun sebuah menggagas sebuah gerakan untuk mensosialisasikan. Dari mana idenya? Idenya dari pengalaman pribadi itu, Makang. Jadi saat saya diberikan kesuksesan ya, tetapi
keselamatan saya tidak dapat. Jadi itu yang namanya kesuksesan itu juga rasanya juga nggak enak, Kang. Keselamatan seperti apa sih, Kang? Ya, keselamatan. Kan ini masih sehat, Akang Jajang betul, gitu ya. Betul, keselamatan itu artinya, Kang, selamat di dunia dan akhirat. Ya, maksudnya selamat itu ya, safe itu bahasa Inggris ya. Safe itu jadi mencegah dari terjadinya kecelakaan dan keburukan gitu. Itu kalau dari verbnya, dari safe-nya itu. Nah, itu sebuah keadaan gitu. Bisa juga nanti bersifat adjektif, kata sifatnya itu adalah sebuah keadaan yang jauh dari kesulitan dan keburukan gitu. Nah, jadi sebetulnya itu kalau dalam bahasa Inggris, tetapi saya tidak ini benar-benar sebuah akronim yang membuat saya merasa beruntung, Kang, bisa menemukan kata ini juga karena korelasinya adalah berhubungan dengan hijrah saya gitu di ininya, Kang. Nah, jadi dalam pandangan saya gitu bahwa keselamatan itu lebih penting dan kesuksesan penting. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita selamat dan sukses gitu. Nah, itu penjabarannya adalah apa itu safe ini. Jadi di dalam diri kita, Kang, ada kekuatan trias dinamika, namanya tuh say itu SEI. Jadi Allah tuh memberikan kita kecerdasan gitu, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Kesemuanya itu, Kang, harus safe-nya dulu adalah ini safe adalah sebuah gerakan interpersonal yang mengedepankan keselamatan dalam keseharian dan kesuksesan dalam pilihan karir dalam kehidupan gitu, Kang. Nah, penjabarannya adalah bahwa di dalam diri kita masing-masing itu ada trias dinamika. Kenapa disebut trias dinamika? Karena itu tuh semuanya naik turun gitu, kecerdasan kita itu. Kecerdasan bahwa kita harus mempunyai kesadaran untuk mengoptimalkan kecerdasan itu secara terintegrasi di dalam diri kita. Jadi jangan satu-satu gitu, Kang, kecerdasan intelektual saja yang diasah gitu ya, yang diberi nutrisi. Kecerdasan emosional saja, kecerdasan spiritual spiritual aja gitu. Tetapi semuanya harus kita beri nutrisi, harus kita latih terus supaya bisa terintegrasi di dalam diri kita, dan itu pada gilirannya berperan penting dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu yang menentukan bahwa kita ini mau selamat atau akan selamat atau tidak, sukses atau tidak gitu. Jadi semua itu ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, bagaimana mengeluarkannya menjadi dalam bentuk perilakunya gitu. Nah, si safe ini adalah 4 pilar value yang ada di dalam kitasafe.com. Apa aja? S-nya itu untuk smart, A-nya itu untuk adaptif, dan V-nya itu untuk visionary, dan E-nya itu untuk empowerment. Kalau misalnya tadi kecerdasan kita itu sudah kita beri nutrisi, Kang, bagaimana memberi nutrisi kecerdasan spiritual? Tentu saja dengan membaca. Yang namanya kecerdasan itu erat hubungannya sama membaca. Jadi kalau misalnya kecerdasan spiritual yang ingin kita beri nutrisi, yang ingin kita berikan segala, dilatih sama kita, ya tentu kita juga harus membaca. Membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Amanat yang diberikan Allah di dalam Quran surat ke-29 itu bahwa bacalah kitab yang sudah diwahyukan kepadamu. Dan lakukanlah sholat. Karena sholat itu sungguh lebih utama, lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah lain gitu. Nah, supaya kita itu jauh dari perilaku zalim, karena orang-orang zalim itu nggak akan beruntung dan Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, gitu, Kang. Jadi dengan membaca Alkitab, dengan membaca Al-Quran itu, perintah pertama juga kita ikra, gitu ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, jadi dengan membaca itu membaca Al-Quran itu sesungguhnya kita sedang memberi nutrisi kepada kecerdasan
spiritual kita, Kang. Ya. Nah, membaca apa? Apakah literally membaca secara harafiah saja, membaca tulisan? Tentu saja itu iya. Tetapi juga yang paling penting adalah membaca di sini adalah mengumpulkan informasi segala sesuatu tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah. Termasuk di dalamnya bagaimana kita ini sebagai makhluknya, gitu, sebagai manusia ini tugas utamanya apa? Kita lahir dari mana? Kita mau kemana? Itu semua itu informasinya lengkap di dalam Al-Quran gitu. Kalau kita sudah memahami itu sedikit demi sedikit, insya Allah kita sudah termasuk kepada orang yang cerdas secara spiritual. Iya, berarti kita seperti bicara tentang membangun pondasi dulu ya, kan ya. Itu basicnya itu. Pondasi, ya, betul. Gimana kita mau mengejar membekali diri kesuksesan kalau kita belum membekali diri? Nah, ya. Tadi betul. Intelektualitas, spiritual, emosional, apalagi tuntunan ayatnya juga kan tadi kuat ya, kan ya. Dimana kita juga harus mencari banyak referensi, nutrisi tadi. Iya, nutrisi. Betul. Jadi jelas nih, dulur-dulur RKSB dan sahabat Suara Hati, safe di sini yang dimaksud ya selamat di sini adalah selamat untuk lebih ke hal yang lebih baik gitu ya, Kang ya. Betul. Menjauh dari hal-hal yang buruk gitu. Betul. Yang tadi itu fahsya wal munkar. Karena dosa itu, keburukan itu, Kang, hanya dua jenisnya itu saja. Fahsya dan munkar, tidak ada yang lain. Apa itu fahsya? Fahsya segala sesuatu keburukan, segala sesuatu dosa yang diakibatkan dari perut ya, Kang. Jadi misalnya porno aksi, pornografi gitu ya, kan, berkata-kata kotor gitu ya, rafat dan sebagainya itu, nah itu fahsya. Mungkar itu ya segala sesuatu yang ditolak oleh hati gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada kebenaran yang ditolak sama hati gitu, ya itulah mungkar gitu. Termasuk meninggalkan ibadah kita misalnya ya, atau kita tidak menjalankan syariat gitu, ya itu mungkar gitu di ininya. Nah, hanya dua itu saja. Ya, berarti sekarang juga makin jelas kembali kenapa sekarang dibalik ya judulnya. Selamat dulu baru sukses. Iya, supaya kita bisa menikmati kesuksesan kita dengan asik, dengan enak gitu kan kalau kita selamat gitu. Nah, tadi itu nutrisi untuk si kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional bagaimana. Dengan begini saya bertemu sama Kang Raka, ini saya sedang memberi nutrisi kecerdasan emosional saya supaya saling menguatkan. Bagaimana saya bisa mendengar Kang Raka, pendapat Kang Raka, bagaimana saya bisa berinteraksi, bagaimana saya bisa menyelami perasaan Kang Raka gitu ya. Termasuk juga ya itu adalah saat kita silaturahim sama orang-orang di sekeliling kita atau sama siapapun. Itu termasuk nutrisi yang menguatkan, yang melatih kecerdasan emosional kita. Nah, lantas bagaimana dengan kecerdasan intelektual? Inilah yang banyak didengung-dengungkan bahwa kecerdasan intelektual adalah yang paling penting gitu. Ya tentu saja sama, kecerdasan intelektual juga dengan membaca, dengan belajar, dengan sekolah gitu ya, dengan mengikuti workshop dan sebagainya. Itu memberi nutrisi kepada kecerdasan intelektual kita. Dan terkadang kita ini kalau sudah fokus di situ, Kang, lupa hal-hal lainnya. Bahwa sesungguhnya, Kang, kita berjalan di muka bumi ini bukan dengan penglihatan, tetapi dengan keyakinan. Keyakinan itu kan tidak terlihat. Iman, Kang, keyakinan. Iya, gitu, Kang. Jadi sesungguhnya saat kita keluar rumah, kita mau kemana? Apakah kita yakin bahwa di perjalanan kita akan selamat? Karena itu tidak terlihat sama kita. Kita melihat bahwa kita hanya ngecek misalnya pakai mobil atau motor, ban nggak bocor. Ini terserah, bensin penuh ini. Oke, berangkat aja. Walau alam di perjalanannya ada terjadi naudzubillah yang tidak diharapkan gitu, kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi kita mah ternyata yakin aja bahwa saya pagi ini akan berangkat ke sana, sampai aja. Kita tidak pernah menyebut bahwa dengan selamat, dengan apa gitu ya. Nah, kita tanpa berdoa atau apa memohon perlindungan untuk keselamatan gitu, kita pergi aja gitu. Oke, Kang Dhani. Kita akan ingatkan kembali bagi sahabat Suara Hati dan Ijaf yang baru bergabung nih, Kang. Termasuk juga untuk dulur-dulur RKSB yang baru mendengarkan. Intinya adalah di kesempatan sore hari ini kita akan ngorek aja nih tentang pengalaman Kang Dhani ya bersama rekan-rekan tadi membangun sebuah wadah yang sangat positif ya kan, saya bilang wadah, betul. Lembaga filantropis ya Kang tadi ya. Bukan, itu sebuah gerakan, Kang. Lebih sebuah ke gerakannya. Jadi nanti end produknya, Kang, itu adalah sebuah platform marketplace sebetulnya.
Jadi platform itu Kang isinya bisa siapa saja, bisa profesional, bisa mahasiswa, bisa siapapun yang masuk ke sana gitu. Apa yang dilakukan di sana? Kebetulan saya latar belakangnya musik, di sana ada program-program musik seputar musik. Nah, musiknya juga kan bagaimana kita berkarir di musik itu supaya selamat. Oke, Kang. Gitu. Kita akan gali lebih dalam nanti, Kang. Ya. Mungkin setelah yang berikut ini, dulur-dulur sama sahabat Suara Hati bisa melihat slide-nya di tayangan YouTube ya. Sekelas gambaran tentang kitasave.com. Oke, jangan kemana-mana. Insya Allah kita akan kembali sesaat lagi. Baik sahabat Suara Hati dan Ijaif dan pendengar Radio RKSB, dulur-dulur RKSB, kita masih di program Hikmah Petang. Hikmah Petang. Ya, dan ini suasananya sore yang sangat cerah ya Kang, indah, masih di Sachi Cafe. Betul. Ini Jalan Tubagus Ismail berapa Kang? Terusan Cigadung. Terusan Cigadung ya. Terusan Cigadung nomor 17. Nomor 17. Sebetulnya sudah Sebetulnya sudah banyak rekan-rekan kita yang ingin bergabung tuh Kang sama kita tuh. Cuman kita belum. Iya, kita bergabung di sini. Iya, kapan-kapan ya Kang ya. Bila perlu bergabung juga di kitasave.com ya Kang. Iya, betul. Iya, dan tadi Akang juga sudah menjelaskan gagasan awal ya. Kenapa pergerakan ini diberi nama kitasave. Save ya Kang ya. Kita save. Lalu juga yang mendasari Akang dan teman-teman membuat gerakan ini apa. Cuman yang menarik tadi Kang, betul. Jadi memang kalau orang ingin selamat juga tidak bisa sendirian ya Kang, sepertinya Kang ya. Meskipun tadi Allah sudah memberikan anugerah dalam bentuk tadi ya kecerdasan spiritual, intelektualitas dan emosional. Artinya lingkungan juga perlu dibentuk Kang. Jeung saha urang bergaulna. Dengan siapa kita bergaul. Mungkin pergerakan kitasave.com ini juga mengarah ke sana ya Kang. Mengarah ke sana, betul Kang Raka. Jadi setelah tadi kita Kang ada setelah membangun yang namanya trias dinamika tadi itu potensi di dalam diri kita juga berusaha untuk melatihnya bagaimana kita setelah dibekali ilmunya gitu ya atas segala sesuatu yang ketertarikan kita bidangnya di mana kita pelajari itu, tetapi yang paling utama adalah itu tadi nutrisinya yang berbeda-beda itu juga dipelajari gitu supaya kita itu menguatkan. Karena, sebentar Kang, nutrisi itu berarti passionnya orang atau apa tuh Kang? Maksudnya gimana? Tidak, Kang? Itu menjadi sesuatu yang mandatori sebetulnya. Mandatori itu artinya wajib untuk diketahui dan dipelajari dan dipegang. Karena pada gilirannya Kang, hal itu akan berguna. Jadi kecerdasan yang tadi itu terutama saat pengambilan keputusan yang kritikal gitu ya, yang sangat penting, yang menentukan. Kalau kita salah mengambil keputusan saja, ya kita tuh bisa celaka, kita tuh bisa tidak beruntung gitu. Tetapi kalau misalnya yang tadi itu sudah kita siapkan, pondasi itu, trias dinamika itu, intinya adalah kecerdasan spiritual adalah kita membangun hubungan kita dengan Sang Holik, dengan Tuhan kita, gitu ya. Ya, itu adalah kecerdasan itu yang paling utama adalah gitu. Kita bangun dulu bahwa kita tuh banyak sekali keinginan kita, Kang, dan yang bisa mewujudkan itu semua bukan kita sebetulnya. Itu semuanya atas izin Allah gitu. Jadi kita dekati dulu Allahnya, kita bangun dulu ke hubungan yang kuat dengan Allah. Setelah itu
kecerdasan emosional sebetulnya itu adalah hubungan antar manusia, Kang. Hubungan antar manusia, kita silaturahim, kita banyak buat networking gitu ya, kita berkolaborasi, ya dan sebagainya, itu adalah bentuk wujudnya gitu. Nah, kecerdasan intelektualnya tentu saja ya kita mengikuti sekolah lah, sekolah, pelatihan dan sebagainya, nggak terserah mau apa yang diikuti gitu. Nah, setelah itu terbentuk, Kang, waktunya untuk mengaplikasikan itu semua. Kita passionnya di mana? Kita punya passion, yuk pegang ini, ada namanya save itu udah smart gitu. Oke. Dalam memilih segala sesuatu, profesi atau apapun, kita misalnya mau berprofesi sebagai A gitu ya. Kita berpikir dulu, kita dengan kecerdasan kita gitu, ini disesuaikan dengan zaman, disesuaikan dengan lingkungan kita, disesuaikan dengan segala sesuatu kemampuan kita. Kita memilih bidang ini sebetulnya pas nggak dengan kita gitu. Jangan sampai bahwa segala sesuatu yang kita pilih ini sebetulnya nggak sesuai. Dalam perjalanannya kita merasa stuck aja terus, kok kita rasanya tidak berkembang karena memang pilihannya salah. Gitu, passionnya bukan di situ, tetapi itu keterpaksaan masuk ke situ. Dan itu menjadikan sesuatu jadi kurang bermanfaat gitu ya. Jadi dikaji dulu pilihan itu seperti apa. Kalau misalnya memang, karena pilihan itu juga harus dijalani ya, Kang, harus dengan kekuatan keikhlasan kita, kesungguhan kita ya, ada integritas di situ gitu, bahwa kita tuh memang memilih ini tuh dan kita mau menjalaninya. Setelah kita menjalaninya seperti apa, baru kita dengan sabar menjalani itu. Kita juga harus adaptif, Kang. Adaptif itu A-nya itu. Adaptif itu seperti apa sih gitu. Masing-masing isi kepala orang itu berbeda-beda, Kang. Jadi kita harus bisa mengadaptasi lingkungan kita gitu. Bagaimana? Kalau bahasa Sunda mah bisa nyampaikan awak gitunya, gitu ya, bisa nitipkan maneh, nitipkan diri gitu ya. Nah, kita berusaha mengadjust, mengadaptasi lingkungan kita untuk apa? Untuk pencapaian tujuan kita gitu. Setelah itu dilakukan, kita pasti bisa berjalan tuh dengan sendirinya, bahwa apa yang tujuan-tujuan kita tuh satu-satu terwujud gitu. Nah, kita juga harus punya visionary, melihat jauh ke depan. Melihat jauh ke depan itu seperti apa? Nah, kembali di sini kecerdasan itu berperan. Dari sisi kecerdasan spiritualnya, kita harus menyiapkan. Allah memerintahkan untuk apa, Kang? Orang-orang beriman itu harus menyiapkan segala sesuatunya untuk apa yang akan dibawa untuk hari esok. Hari esok itu kapan? Hari akhirat. Jadi kita juga setelah tadi itu, Kang, punya pacabakan, punya bidang yang kita geluti, yang kita sungguh-sungguh memang ingin menjadi sukses di dalamnya. Setelah itu kita beradaptasi sama orang, menjalin hubungan baik dan sebagainya. Kita punya rencana-rencana. Kita mau berkarir di sini itu sampai kapan? Apa yang ingin kita raih di dalam pilihan karir kita ini gitu. Nah, untuk itu kita ini manfaatnya apa gitu, supaya segala sesuatu yang kita lakukan ini ada bekal untuk hari esok gitu, Kang. Iya, Kang. Kalau bisa dari alur yang akan ceritakan tadi sebetulnya ini kan pergerakan yang sangat positif, ya kan? Bedanya apa dengan pergerakan-pergerakan baik yang di luar sana, Kang? Karena kan ujungnya ya katakanlah ada berkaitan dengan bakat minat, gitu ya. Betul. Suksesi berdasarkan bakat minat, ya Kang. Betul. Nah, ini alur dari mulai orang yang tertarik ingin bergabung sampai sudah bergabung mereka bisa dapat apa, itu gimana, Kang? Apa bedanya dengan pergerakan sejenis yang di luar sana, Kang? Itu makanya ini sebagai ini juga, Kang. Apa ya? Tadi saya teruskan sedikit. Setelah visionary itu kita ada juga, kalau kita sudah bisa punya rencana-rencana segala macam dan kita sampai pada titik keberhasilan, insya Allah kita juga harus empowerment gitu. Kita harus bisa memberdayakan orang. Apa yang sudah kita raih ini harus bermanfaat. Apa yang kita raih ini jangan cuma ditinggal di dunia, tetapi kita bawa ke akhirat. Mau apa? Mau harta, kebaikan dan sebagainya. Bagaimana cara membawa harta ke akhirat? Infakkan. Gitu, infakkan kemana? Ke orang-orang yang membutuhkan, ke yayasan-yayasan, ke masjid-masjid, ke orang-orang yang memang melakukan kebaikan, supaya kita mendapat pahala jariahnya. Dan itu bekal kita untuk akhirat. Gitu. Dan kita juga berusaha memberdayakan orang.
melihat orang yang kurang beruntung, yuk kita bantu gitu, supaya mereka juga bisa berdaya seperti kita dengan tata cara yang benar gitu, insya Allah. Nah, itu semua apa bedanya Kang sama ini? Karena ini ada runtutan gitu Kang. Kalau orang kan sukses itu ini kan karena intelektualnya saja, jadi ada outcome-nya juga Kang. Kecerdasan spiritual itu outcome-nya apa? Akhlak, bijak gitu. Kecerdasan emosional itu apa outcome-nya? Itu menjadi manusiawi, jadi human rights itu ada di situ. Apa tenggang res atau posolero dan sebagainya ada di situ. Nah, terus kalau misalnya kecerdasan intelektual itu outcome-nya itu apa? Ya pinter. Pinter dalam arti kalau digunakan orang pinter itu dalam kebaikan, ya dia akan bermanfaat. Tetapi kalau kepintaran itu dimanfaatkan dalam keburukan gitu, yang tidak, dalam tanda petik, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat gitu, sudah banyak contohnya. Bagaimana orang yang tiba-tiba kaya, 2-3 bulan kemudian zup, bahkan kebebasannya sendiri digadaikan untuk kesuksesan itu gitu. Dia masuk penjara dan sebagainya, naudzubillah. Nah, pada saat naiknya itu dia disebut sukses, tetapi 3 bulan kemudian yang zut, dia disebut apa? Gitu. Apakah suksesnya masih melekat? Kan tidak. Bahkan selamatnya saja sudah tidak disematkan. Berarti ini ada semacam pendampingan gitu Kang ya? Sampai orang bisa menemukan tadi titik keselamatan yang dimaksud tadi Kang? Betul, insya Karena kan Allah. tidak semua orang bisa terbuka Kang kalau bicara. Ya, Kang, betul. saya tuh aja kalau bicara hablum minallah mata can wantun kumaha misalkan. Kang, ngapunten intelektualitas abdi masih terbatas. Iya. Kang, saya mah pemalu orangnya Betul. Kang. Karena itu gimana Kang? Betul, nanti itu di dalam sana Kang, di dalam platform itu ada materi-materi yang bisa dilatihkan, entah itu bentuknya dalam bentuk bisa hibrid lah, bisa online, bisa offline. Awalnya kita misalnya gitu, bagaimana meraih kesuksesan dengan selamat gitu misalnya ya. Orang akan penasaran, diklik di situ ada rangkaiannya. Kurang jelas di sini, kita adain workshopnya. Misalnya pelatihannya seperti apa, kita ada tatap muka gitu ya. Yang dimaksud dengan itu tuh apa, diberetkan. Atau misalnya pilihannya seperti apa, misalnya di musik ada workshopnya Kang. Workshop misalnya cara mencipta lagu dengan mudah misalnya ya. Nah, mencipta lagu dengan mudah supaya bagaimana lagu itu bisa mempengaruhi orang Kang. Kalau kita mengisi lagu-lagu itu dengan lirik-lirik yang kurang baik gitu, itu bisa mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang kurang baik juga gitu. Nah, jadi bagaimana caranya membuat lirik yang baik gitu Kang, membuat melodi yang enak, semuanya itu ada pelatihan-pelatihan. Atau saya mah tidak tertariknya ke bidang musik, tidak, tetapi tertariknya ke bidang perdagangan. Oke, bagaimana memulai berdagang itu? Apa yang harus diperdagangkan? Bagaimana cara membuat kemasan? Bagaimana cara menamai produk? Segala macam itu nanti kita akan share di sana. Dan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya gitu Kang. Termasuk misalnya saya lebih tertarik kepada kecerdasan spiritual saya gitu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang fikih muamalah misalnya, tentang fikih berdagang seperti apa. Kita akan hadirkan ustadznya yang memang kompeten di bidang itu gitu Kang. Jadi tidak, ini seperti tadi Kang Raka bilang bahwa ini adalah konsep pergerakan berjamaah. Jadi ini bukan konsep saya gitu, setelah dilempar ke masyarakat gitu, bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk melakukan supaya kita bisa selamat sama-sama dan sukses sama-sama. Oke, gitu. artinya ada metode-metode yang ditawarkan juga betul, betul Kang. Betul. Istilahnya mah ya siapapun yang membutuhkan ya. Betul. Oke Kang. Nah, tentu bicara ini kan juga ruang akses gitu kan ya. Nanti kan orang kan butuh juga setelah orang mengenal tahu lewat tayangan ini juga kan orang mencari tahu kan. Kemana mereka bisa akses, lalu nanti di mana mereka banyak berhubungan, artinya zaman sekarang kan zaman online kan. Tadi Akang di awal sempat menyinggung bahwa ini ujungnya adalah layanan dalam bentuk aplikasi lain sebagainya gitu. Nah, artinya mungkin Akang bisa jelaskan nanti ya Kang ya, apakah ini berbayar atau tidak, lalu seperti apa nanti mekanisme lain sebagainya. Oke, kita akan kembali lagi sahabat Suara Hati dan dulur-dulur RKSB masih di Hikmah Petang membahas tema tentang selamat dan sukses, dan masih bersama dai kita Dani Jaif.
Sahabat, sekarang ini sudah punya profesi pegangan, pedagang atau misalnya musisi, tentu saja. Ya, apalagi bekerja di kantoran atau apalah ya, mahasiswa yang magang. Nah, ingat, tentu saja kalau dapat penghasilan tambahan akan lebih menyenangkan kan? Nah, di sini sahabat bisa mendapatkan kesempatan itu di kitasave.com. Alhamdulillahirrabbilalamin, dulur-dulur RKSB dan sahabat Suara Hati dan Hijaif, ini sudah memasuki sesi ketiga dan paruh ketiga. Kata orang Sunda mah tara biasana ya. Biasanya cukup 2 cut ya. Cukup 2 sesi saja. Sekarang masuk ke 3 sesi karena memang insya Allah peminatnya juga ini banyak ini yang penasaran tentang kitasave.com. Kang, saya jadi teringat salah satu ayat juga kayak Kang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ya Kang. Ini yang hampir setiap hari mungkin selalu dibacakan dan diucapkan tentang keselamatan dunia akhirat Kang. Ini saya yakin semua orang juga bisa ini ya melafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Berikan pula kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, artinya ayat ini kan juga menegaskan makna selamat tadi sebelum sukses ya Kang. Betul. Dan kita sering setelah selesai sholat, setelah kita Kang, istighfar itu pasti diikuti dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam ya, dan seterusnya. Itu adalah permohonan kita kepada Allah untuk memberi keselamatan kepada kita, bukan cuma di dunia tetapi di akhirat gitu. Seperti tadi, kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah yang ingin kita tularkan Kang di dalam gerakan ini. Bagaimana supaya kita selamat di dunia dan akhirat. Kesuksesan itu Kang bisa diraih oleh orang-orang yang disiplin, tetapi keselamatan diberikan oleh yang memberikan kesuksesan itu. Gitu. Jadi siapa yang memberikan kesuksesan ini? Hanya Allah. Jadi keselamatan itu diberikan oleh Allah. Bagaimana caranya? Dekati Allahnya supaya kita diberi keselamatan oleh Allah. Jadi kita bisa menikmati kesuksesan yang kita raih dengan baik. Jadi intinya mah, singkatnya mah Kang, zikir, pikir, parkir teh kudu jelas, kudu bentes, kudu leres. Zikir, pikir, parkir. Ya. Kudu bentes, kudu leres, kudu jelas. Iya. Kudu tegas. Dan kudu jadi leres. Prinsip hirup Kang. Kudu leres. Gitu. Jadi zikirnya seperti apa? Wala zikrullahi akbar. Itu sesungguhnya tadi sholat itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah lain, karena dengan sholat itu kita mengingat Allah, kita zikir, kita mengingat Allah, kita mendekati Allah gitu. Makanya jangan pernah tinggal sholat. Jadi dan tambah sholatnya, waktu sholatnya tidak hanya sholat fardu saja, tetapi rawatibnya ya, qiyamul lailnya ditambah lagi gitu. Dan itu semua dalam usaha kita memberi nutrisi, sekaligus memberi nutrisi kepada kecerdasan spiritual kita, dan kita membangun kedekatan kita dengan Allah gitu. Dan itu sangat penting. Nah, jadi itu zikirnya. Nah, pikirnya nggak usah mikir yang muluk-muluk lah gitu. Sekarang mah kita, kebutuhan kita seperti apa sekarang, pikirin itu aja dulu gitu. Bagaimana cara mencapai memenuhi kebutuhan kita. Nggak usah kita mereka-reka dulu. Wah, kayaknya asik punya sekian, punya aset ini, punya aset itu gitu. Sehingga kita pun berpikirnya bagaimana caranya ya, mikir aja yang enggak gitu. Jadi mencari shortcut yang kira-kira ya tidak dibenarkan secara aturan gitu ya. Jadi pikir kita juga harus lurus. Memikirkan caranya dengan sesuatu yang kita punya, kita bisa Kang? Ya, kita punya, kita bisa. Dan tentu saja dengan kolaborasi, dengan berjamaah gitu ya. Kemampuan kita ini sangat terbatas Kang. Jadi itu semua juga pada gilirannya menjadi titik lemah kita yang bisa memicu kita melakukan hal-hal yang buruk gitu. Itu tadi zikir, pikir, parkir. Nah, parkirnya teh kita harus berhenti baik waktu atau tempat pada waktu yang tepat. Kalau kita misalnya ya, waktu kita ini 24 jam Kang, dan kita paling diperintahkan oleh Allah untuk menyisihkan kurang lebih 40 menit lah dalam 5 waktu itu kalau digabungkan gitu ya, untuk parkir dulu lah
istirahat dulu. Parkir kan misalnya, wah kita sedang sibuk nih, masuk jam 9 urusan kantor atau misalnya berdagang atau apapun, tiba waktunya lohor gitu. Kita parkir sejenak dulu di pang sujudan, di sajadah. Parkir, ya Allah, alhamdulillah dengan segala sesuatu yang kau berikan hari ini. Dari jam segini, mulai jam segini. Semoga melimpahkan keberkahannya. Sudah, kita mulai lagi. Kita menemukan masalah di waktu duhur, antara waktu duhur dan asar gitu. Kembali lagi, kita parkir dulu aja. Di pang sujudan, di sajadah gitu. Ya Allah, kok ada masalah begini ya? Tadi mah pagi-pagi nggak ada masalah ini teh. Kenapa di ini tiba duhur gini? Mohon berikan kekuatan, tunjukkan jalan keluar yang baik gitu ya dari segala kesulitan ini. Udah gitu, udah kita beraktivitas lagi. Insya Allah itu semua dilancarkan, Kang. Jadi itu parkir waktu. Parkir diri juga, ya kita jangan pergi ke tempat-tempat yang terpararuguh gitu, Kang. Kita memarkirkan diri kita misalnya, Kang, di tempat-tempat orang bermaksiat gitu. Dugem zaman dulu mah ya. Masih ada gitu dugem sekarang. Nggak tahu itu mah Kang Raka ya. Masa Allah. Ya walau alam Kang, Masya Allah. Jadi malu saya itu. Ya, tetapi parkir diri kita, coba parkirnya teh di taklim atau ya parkirnya di tempat orang-orang soleh gitu. Parkirnya ketemu di yayasan yatim piatu gitu parkirnya teh ya. Atau parkirnya di kitasave.com gitu. Nah, parkirnya di kitasave.com lebih asik gitu, Kang. Jadi itu tadi, zikir pikir parkir kita memang harus benar gitu di ininya, Kang. Ya itu bukan sesuatu hal yang direka-reka ya, Kang ya. Bukan sesuatu yang kebetulan atau emang Akang baru mikir tadi. Keceplosan gitu ya. Zikir pikir parkir. Memang itu benar juga itu, Kang. Iya, coba aja Kang direnungi ya. Kalau misalnya kita salah parkir ya, kita zikirnya udah benar gitu misalnya, Kang. Tapi semuanya ini saling terkait, Kang. Kalau zikir kita benar, nggak mungkin kita parkir di sembarang tempat. Ada kaitan juga dengan tadi, Kang, trias dinamika tadi ya. Spiritual, emosional, intelektual. Zikir, pikir, parkir. Mungkin bahasa orang, zikir, pikir, parkir lah, Kang. Iya. Bisa nyambung gitu ya, Kang? Nyambung, lurus, Kang. Oke, Kang. Ya ini luar biasa. Amin, mudah-mudahan juga bicara parkir. Amin, bicara parkir tempat pelabuhan, salah satunya bisa masuk atau bergabung di tadi pergerakan kita. Kitasave.com itu, Kang ya. Ya, Kang, tadi sempat sebelum kita break saya bertanya ke Akang gitu. Tentu kan orang juga melihat value sudah dapat lah ya, manfaatnya apa gitu kan ya. Ya metode sudah dijelaskan tadi gitu. Tapi kan juga Akang perlu menjelaskan juga, Kang, tentang media penggeraknya. Tadi bahasanya adalah orang bisa akses kemana? Ya. Kalau sengaja ngejar Kang Dani kan sibuk atuh, Kang. Ya Akang mah sesadi udagna. Kang, sebetulnya aksesnya itu sudah dibuat platformnya. Jadi nanti silakan saja dicek www.kitasave.com. Gitu, itu sudah bisa diklik, Kang, ada landing page-nya dan situ sebetulnya kedepannya ini untuk apa ya, Kang, bukan untuk membatasi untuk apa gitu jadi eksklusif atau apa, tidak, karena itu harus member ke sana, Kang. Untuk menunjukkan bahwa memang ada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menginginkan apa yang kita tawarkan gitu ya, apa yang kita konsepkan gitu, supaya tidak hanya orang-orang yang cuma main-main gitu, sekedar pengen tahu masuk aja, tidak. Tetapi nanti sekarang ini tahapnya masih join waiting list, Kang. Jadi kalau website itu dibuka www.kitasave.com itu akan ada join waiting list. Silahkan klik aja itu nanti waiting list, dan insya Allah platform itu di launchingnya di bulan Agustus, Kang. Tahun ini, Kang? Tahun ini insya Allah. Jangan lama-lama tuh, Kang. Saya aja penasaran. Iya. Dan artinya sebelum platform itu di launching juga ya bagi warga Bandung dan sekitarnya yang dekat-dekat boleh juga bertanya langsung ke Akang. Betul, boleh. Atau pas ketika kita lagi syuting acara Hikmah Petang ya, Kang. Betul, sebatas untuk discuss dan sebagainya. Artinya kan tidak kaku ya, Kang? Tidak kaku, apalagi kalau bawa martabak. Bawa bingkisan di sini. Bawa bingkisan. Jadi supaya kita bisa sambil makan bareng. Sambil menikmati dong. Alhamdulillah, oke. Nah, itu lintas profesi, artinya lintas profesi, betul, Kang. Mau profesi apa aja silahkan. Nanti di sana juga mekanismenya ya, misalnya, Kang, dalam membuat program itu minimal ada 10 peserta misalnya ya. Nah, itu juga kita insya Allah menghadirkan narasumber-narasumber yang kira-kira memang kompeten di bidang yang diminati tersebut gitu. Jadi programnya banyak, silakan mau profesinya apa aja,
masuk ke sini lah di ininya. Dan semuanya sudah termasuk terintegrasi dalam satu aplikasi tadi dalam kan satu ya? aplikasi. Oke. Betul. Iya, mungkin nanti juga ada kebutuhan di mana ada kebutuhan dari misalkan tadi si peserta kalau untuk kopi darat segala macam bisa ya Kang ya. Dan sebetulnya ini bukan aplikasi tetapi web based gitu ya Kang. Jadi jangan sampai salah tangkap juga bahwa aplikasi itu seperti aplikasi-aplikasi yang ada, karena cenderung itu menghabiskan ini ya memori gitu ya Kang. Tapi ini dengan masuk ke website itu tidak perlu disimpan di dalam memori handphone. Masuk saja ke situ gitu, dan itu nanti pola komunikasi kita bagaimana kita intens berkomunikasinya melalui Telegram Kang. Ya, nanti itu jadi ada web application apa sih namanya itu? Ada lah istilahnya, saya kurang paham itu ya. Itu ya. Web application. Jadi lewat website aja ya, gitu ya. Website saja, di situ nanti kita komunikasi intensnya melalui Telegram. Gitu. Grup Telegram. Grup Telegram gitu, segala macam kan bisa masuk ribuan kalau Telegram ya. Ya itu gimana seorang Dhani bisa nanti melayani ribuan? Ya, tentu ada timnya Kang. Ada timnya ya? Ada timnya juga. Jadi saya hanya mempublish misalnya Kang ketertarikan di bidang ini, ada timnya. Ini bagaimana kita merabunya, bagaimana kita mau offline atau online atau hibrid dan sebagainya gitu. Apakah perlu pertemuan langsung atau seperti apa? Itu semua sudah ada yang tim yang mungkin di fase pertama ini lebih kemana dulu nih Kang, arahnya lebih ke yang suka di musik dulu kah atau profesi lain kah? Ya, boleh Kang ceritakan sepertinya kita akan memulai dulu karena latar belakang saya musik. Jadi di sana nanti saat dibuka websitenya tentu yang tampil duluan adalah tentang musik. Bagaimana membekali diri untuk menjadi orang yang terjun di bisnis musik gitu Kang. Bisnis musik apa yang diminati? Recording kah atau online non recording kah gitu. Nah, di sana juga pelatihan bagaimana, ada pelatihan instrumen, pelatihan cara menulis lirik, bagaimana musikalisasi puisi gitu. Dan sebagainya, bagaimana producering, bagaimana memasarkan lagu, nah semua itu ada di sana gitu, dan itu semua bisa diklik, bisa diketahui informasinya seperti apa. Nah, kalau contohnya itu, kalau misalnya ingin mengetahui lebih banyak, karena ilmu itu harus diamalkan Kang. Nah, saat mengamalkannya itu, yuk kita adakan workshop, kita adakan tatap muka, kita adakan percobaan, kita adakan pelatihan langsung gitu, seperti apa membuat musik yang baik itu. Sudah bisa dibocorkan Kang nanti siapa saja yang menjadi mentoringnya Kang? Mentornya insya Allah banyak. Kalau di musik ya bisa siapa aja sih sebetulnya Kang, bisa siapa aja. Karena saya yakin teman-teman juga dengan gerakan yang insya Allah positif ini ada Kang, muatan kebaikannya sangat besar gitu. Insya Allah orang-orang juga mau membantu gitu ya, seperti apa gitu, siapir sama-sama. Dan tentu ini juga siapapun yang merasa butuh. Ini kan ruang yang lebih dari sekedar positif ya Kang. Kalaupun nanti ada sekian istilahnya katakanlah ini berbayar, tetapi tetap worth it lah Kang. Artinya Insya Allah. Dan ini Kang menjadi pada gilirannya ini adalah menjadi marketplace Kang. Ujungnya Kang. Ya, orang-orang yang masuk itu pasti punya keahlian, barang dan jasa istilahnya ya. Maksudnya tuh kalau misalnya jasa dia punya keahlian. Silahkan keahliannya juga bisa dikomunikasikan di sini, bisa membuka pasar, bisa membuka peluangnya di sini. Ada interaksi juga di sana berarti secara muamalah dagang bisnis itu ya. Gitu. Bagaimana misalnya Kang, seorang fotografer misalnya masuk ke situ. Oh, saya banyak koleksi-koleksi foto yang kiranya bisa dijajakan, bisa di sana dimasukin, dikasih harga, foto-foto panggung misalnya ya Kang. Foto-foto panggung yang keren misalnya, terus dia hargain berapa, itu bisa gitu. Atau dia bikin program bagaimana menjadi fotografer panggung yang baik, bagaimana mengambil angle penyanyi favorit. Di platform ini ada potensi sharing ekonomi lah Kang. Kurang lebih selain ilmu tadi. Betul Kang, betul. Selain silaturahmi. Betul. Pun misalnya ada pedagang atau yang punya produk gitu Kang, punya produk apapun misalnya
batagor gitu ya. Batagor, oh batagor saya ini lebih enak dari yang sudah beredar gitu misalnya. Ini packagingnya menarik, ini bisa masuk ke situ gitu. Itu dari sisi barangnya atau apapun lah. Mau parfum, mau merchandise, mau clothing dan sebagainya bisa di situ. Luar biasa ini dai kita yang satu ini ya. Kegiatannya sudah padat, banyak mikirin orang aja gitu. Masya Allah. Masya Allah ya. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang baik ya Kang. Amin. Untuk umat ya, terutama generasi muda ya Kang. Betul. Nah itu Kang yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi concern saya juga. Dari masa ke masa itu ya maksudnya kita sama-sama mengalami kan. Betul. Bagaimana dari masa ke masa itu apakah lebih mudah atau lebih sulit? Gitu kan. Kita rasanya lebih sulit. Ya maksudnya tuh tidak hanya dirasakan sama kita, dirasakan sama anak-anak kita juga, generasi yang di bawah kita gitu. Ternyata memang semakin sulit gitu, dan kesempatan makin sedikit, kompetisi makin tinggi gitu. Nah, jadi bagaimana mensiasati itu gitu supaya kita dan persepsi ancaman akan bahaya, akan kecelakaan, akan keburukan itu sangat besar gitu Kang. Nah, bagaimana supaya kita selamat itu yang paling penting mah. Kita selamat aja dulu. Dah kalau sukses mah insya Allah rajin ikhtiar, tekun, jujur. Insya Allah sukses Kang. Oke. Baik Kang. Dan mungkin nanti pendengar atau penonton Suara Hati dan Ijaif juga bisa mencari tahu lewat link www kitasave.com. Ya, betul. Oke ya. Nanti di sana ada apa Kang, daftar waiting list, waiting list. Join waiting list. Oke, dan nanti ada juga customer service-nya gitu ya, istilahnya yang bisa melayani. Nanti suatu saat kita akan ada adminnya memang. Ada adminnya kalau kita sudah launching ya. Baik Kang, karena waktu kita sangat terbatas Kang. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan berkaitan dengan kitasave.com? Itu saja. Jadi insya Allah mari kita sama-sama selamat dan sukses bersama gitu ya. Baik, dan tentu saja di sesi sore hari ini saya sih berharap ini bukan apa ya istilahnya, saya mah pengen ada kajian yang panjang sebetulnya. Bisa membahas apapun ya. Nanti kita ada waktunya, kesempatannya insya Allah. Oke, ke depan dan mungkin nanti dalam kajian itu juga kita akan sounding lebih mendalam tentang kitasave.com ya Kang. Iya, betul. Boleh ya, betul, kita akan agendakan. Baik Kang Dhani, di sesi akhir seperti biasa barangkali berkenankan untuk berbagi doa penutup, doa keselamatan dunia akhirat untuk kita semua Kang, tentu saja. Mangga Kang. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'mati alayya wa abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunubana illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatil fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adsad wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Suara Hati dan Ijaif dan dulur-dulur KSB, demikian kajian Hikmah Petang untuk edisi kali ini mengangkat tema selamat dan sukses. Insya Allah kita akan ketemu lagi Kang di episode mendatang dengan tema-tema lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.